adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang masih ngantuk nggak? Jangan ngantuk dong. Pagi ini kita harus semangat karena kita mau memuji Tuhan. Ya, ayo kita semangat. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita udara pagi yang segar. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk tetap mengucap syukur. Dan kita muliakan nama Tuhan yang setinggi-tingginya. Dalam bulan keluarga ini, mari kita bersyukur dengan memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita pujikan nama Tuhan dengan pujian Allah ditinggikan. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Wah, sungguh luar biasa ya pagi ini ya. Kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Benar sekali Kakak Wenis dan Kak Lina. Tuhan kita memang layak untuk dimuliakan. Betul Karena- sekali. Iya, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kepada orang tua kita. Tuhan juga sudah memberikan udara yang segar. Gratis lagi loh. Pokoknya Tuhan kita itu luar biasa baiknya. Iya, betul sekali kakak-kakak. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita mengawali ibadah ini dengan berdoa yuk. Mengucap syukur sekaligus kita memohon tuntunan Tuhan untuk beribadah. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih karena hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun melalui ibadah online. Tuhan Yesus, lindungi anak-anak-Mu, sertai kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, pimpin kami untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Ria nomor 19.
mari kita bersukaria. Dengan semangat ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari bersuka, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bersuka. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membacanya, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi lagi yuk dengan pujian Baca Kitab Suci. Kak Tinus, silakan. Ayo adik-adik, sudah disiapkan kitab sucinya? Siapkan semua ya kitab sucinya. Mana kitab suciku Kak? Ya. Adik-adik sudah siap? Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sudah siap ya? Kita baca Alkitabnya ya. Bagus. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab,
biasanya kita melakukan apa dulu ayo? Ayo, sebelum membaca kitab, kita harus apa dulu kakak-kakak? Berdoa. Betul nggak kakak? Betul sekali. Adik-adik, udah siap kan? Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kali ini doa akan dibawakan oleh Ibu Guru Injil kita, Ibu Resa Martaria. Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Sip, sehat, sudah mandi? Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Disiapkan Alkitabnya bagi yang sudah bisa membaca yuk. Kita buka dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua. Kita baca ayat yang ke-25 sampai 30. Filipi pada pasalnya yang kedua, kita baca ayat yang ke-25 sampai 30. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kata-kata Kak Rere dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hingga saat ini kami semua dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang indah. Berkati kami Tuhan, kiranya firman ini masuk di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-25 ya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih berbahagialah juga setiap kita yang mau melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan berkenalan nih dengan seseorang sahabat Rasul Paulus. Dalam ejaan ini namanya Epafroditus. Ejaannya gimana Kak? Gimana? Epafroditus. Kita ulang lagi bersama-sama. Yuk, ya, ada yang tadi rodok tus, enggak? Tus. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Epafroditus. Nah, jadi pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disajikan dalam bentuk drama nih. Jadi adik-adik silahkan, adik-adik nah duduk dengan tenang, pandangan fokus ke depan. Fokuskan hati pada saat ini. Beginilah firman Tuhan. Ya,
anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata Epafroditus ini adalah seorang laki-laki. Dia bertempat tinggal di kota Filipi dan juga menjadi bagian dari jemaat di Filipi. Contohnya nih, kayak Kak Rere ini bertempat tinggal di kota Jember, otomatis kakak ini menjadi bagian dari jemaat di kota Jember. Nah, Epafroditus ini dimintai tolong oleh jemaat di Filipi untuk pergi kepada Rasul Paulus yang berada di kota Roma. Kota Roma itu jaraknya sekitar 1.200 km. Wah, jauh ya. Jaraknya 1.200 km. Bagi adik-adik yang bertempat tinggal di Jember, ini perumpamannya seperti ini. 1.200 km itu seperti adik-adik kalau mau ke Palembang. Jadi dari Jember ke Palembang jaraknya 1.200 km. Jauh sekali kan? Nah, kita kembali pada firman Tuhan. Pada saat itu, karena jemaat di Filipi sangat menyayangi Rasul Paulus, akhirnya mereka mengutus Epafroditus untuk datang ke sana menemui Rasul Paulus. Seperti inilah perbincangan mereka. Epafroditus. Iya. Maukah kamu pergi untuk menemui Rasul Paulus? Kemanakah aku harus pergi? Ke sebuah penjara di kota Roma. Maukah kamu? Ya, baiklah. Aku akan pergi. Ini bekalmu. Hati-hati di jalan. Sesudah itu pergilah Epafroditus membawa perbekalan dan kelengkapannya dan pergi ke kota Roma seorang diri. Inilah kondisi perjalanan yang harus dilalui oleh Epafroditus. Dia melewati lembah, dia menyeberangi lautan, dan dia pun juga menapaki kondisi jalan yang sangat terjal dengan jarak yang sangat jauh. Tentunya dalam perjalanan Epafroditus pun juga mengalami kelelahan. Namun walaupun jalannya berliku dan jaraknya jauh, ia tetap semangat loh. Dia tetap setia terus berjalan hingga sampai di kota Roma dengan bertujuan bertemu dengan Rasul Paulus. Pada akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Epafroditus pun dapat berjumpa dengan Rasul Paulus. Namun ia masih memiliki tantangan untuk berani masuk di dalam penjara. Tetapi karena semangatnya, karena kesetiaannya, akhirnya ia dapat masuk ke dalam penjara Roma, walaupun dia harus berdiskusi dengan tentara yang menjaga di penjara tersebut. Betapa sukacitanya Rasul Paulus saat dia tahu dia kedatangan tamu, yakni sahabatnya sendiri yaitu Epafroditus. Dia memeluknya karena kerinduannya. Dan kemudian tinggallah Epafroditus di sana untuk waktu yang cukup lama. Epafroditus membantu memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh Rasul Paulus. Karena harus berjalan jauh dan kelelahan, Epafroditus pun juga mengalami sakit yang hampir mengancam nyawanya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan kesembuhan. Hingga pada akhirnya Rasul Paulus pun ini enggak tega. Karena melihat kondisi Epafroditus pun yang sakit. Dan Rasul Paulus memutuskan untuk menulis surat
kepada jemaat Filipi untuk memulangkan Epafroditus agar ada salah seorang yang diutus untuk menjemput Epafroditus. Nah, tadi gimana cerita Alkitabnya? Keren ya? Nah, Epafroditus ini adalah contoh orang yang mau taat loh ketika dimintai tolong untuk pergi kepada Rasul Paulus. Tadi jaraknya dari Filipi ke Roma berapa tadi? Berapa? 1.200 kilometer. Nah, dia berani, menjadi orang yang berani. Dan dia taat karena dia sangat mencintai Tuhannya. Yuk kita juga harus mau menjadi seperti Epafroditus dengan cara sederhananya mau membantu orang tua, selalu rajin belajar walaupun kondisinya pada saat ini, tapi kita harus juga rajin belajar dan kita harus selalu taat kepada Tuhan dengan apa? Rajin berdoa. Lalu apalagi? Membaca Alkitab. Kalau pada situasi saat ini kita belajar patuh, ya saat kita bepergian nih, jangan lupa pakai masker. Kalau ada pakai face shield, pakai saja. Dan ingatkan ayah dan ibu kita untuk tidak lupa membawa hand sanitizer. Nah, adik-adik kasih Tuhan, mau ya jadi orang taat, mau ya jadi orang berani, supaya kita dimampukan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak kesayangannya. Terima kasih telah fokus, telah membuka hati, telah bersama-sama dengan kakak di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sungguh menarik sekali firman Tuhan tadi. Bagaimana menurut adik-adik? Melalui cerita Alkitab tadi, kita semua diingatkan untuk selalu mau membantu orang tua, mau rajin belajar, dan selalu taat kepada Tuhan. Seperti siapa tadi? Ayo, contohnya seperti siapa? Seperti Epafroditus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan ya? Sekarang waktunya kita untuk memperbarui iman percaya kita. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, setiap dari kita sudah diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Melalui firman tadi, kita dimampukan untuk bisa menjadi seperti Epafroditus yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Betul sekali. Biar kita bisa menjadi pahlawan di keluarga kita dan menjadi pahlawan Tuhan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi
Aku pahlawan kecil. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita nyanyi penuh sukacita. Dengan semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita mau mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita juga mendoakan orang tua kita, dan banyak lagi. Ayo adik-adik, kita berdoa dan akan dipimpin oleh Kak Fikar Nanda. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Tuhan Allah Bapa yang senantiasa mengasihani kehidupan kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini dapat senantiasa menjadikan kehidupan kami, anak-anak-Mu menjadi lebih baik lagi. Biarlah kami tambah menuruti kedua orang tua kami bisa menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada kedua orang tua kami, terlebih lagi kami bisa taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, sehingga kami bisa menjadi keluarga yang sangat harmonis dan keluarga yang senantiasa berlandaskan dengan kasih Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan kiranya senantiasa memberkatinya, Tuhan senantiasa menguduskannya, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kami di gereja. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang ada virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa menyingkirkan virus corona ini dari dunia ini, biar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan normal, dengan penuh sukacita. Kami bisa bertemu dengan teman-teman kami kembali, kami bisa bersekolah minggu kembali bersama teman-teman semuanya, bersukacita bersama. Dan juga kami mendoakan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, biarlah dapat bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, biar kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang kuat, anak-anak yang semangat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami pada hari ini juga akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Wenis dan Kak Lina, Ya, Ya Kak. sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah ini.
Betul. Iya, betul sekali. Tapi meskipun ibadah ini mau berakhir, adik-adik jangan patah semangat ya. Tetap semangat. Jangan Betul. menjadi lemah. Karena adik-adik adalah pahlawan-pahlawan kecil yang luar biasa yang selalu akan dipakai oleh Tuhan. Mantap, betul Kak. Dan kalau adik-adik tetap semangat dan setia dengan Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan memberikan kekuatan kepada adik-adik loh. Ayo Kak, sekarang aku tanya. Ya. Siapa yang cinta sama GKJW? Aku cinta. Luar biasa, karena itu gereja kita, betul kan? Betul. Tentunya kita semua mencintai gereja kita ini. Ya, betul Kak Weni. Betul Ya. sekali. Adik-adik yang mencintai GKJW, tentunya kita harus bangga. Tentunya kita juga harus tetap mensyukuri bahwa GKJW adalah milik kita. Dan adik-adik harus tetap menjadi anak yang setia kepada GKJW. Betul sekali. Nah, adik-adik, kita harus tetap semangat dan selalu berkarya bagi nama gereja kita, Gereja GKJW. Seperti lagu Aku Anak GKJW. Mari adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Semangat ya Kak ya. Yuk. Semangat, yuk. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, kiranya selalu menyertai kami semua. Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, serta Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kami, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Nah, pada saat ini kita akan melakukan sebuah prakarya nih. Gak perlu nyiapin kertas,
nggak perlu nyiapin gunting atau hal lain, tapi prakarya kita pada saat ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bergerak-gerak ria, kita mau nyanyi tentunya. Yuk dipersilakan untuk bangkit berdiri dulu, yuk bangkit berdiri dulu, jangan duduk terus. Kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu-lagu yang berkenaan dengan urutan di dalam Alkitab kita. Pasti yang familiar, lagu yang dari kitab Perjanjian Baru. Tahu Perjanjian Baru bagiannya apa aja? Yap, betul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasti adik-adik sudah tahu lagunya kan? Yuk, Kak Rere dengan Kak Evan akan menyanyikan lagu itu dari kitab Perjanjian Baru terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan belajar bersama untuk menyanyi dari kitab Perjanjian Lama. Yuk Kak Evan. Boleh tepuk tangan loh yang di rumah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, itu tadi lagu-lagu yang mungkin adik-adik sering dengar. Tetapi pada saat ini Kak Rere dan Kak Evan akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi dari kitab Perjanjian Lama. Nah, ada gerakannya. Jadi kita berdiri tegak pada saat ini dan kita akan bernyanyi bersama. Yuk Kak Evan. Nanti ada teksnya kok, tenang aja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kitab Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nah, di situ jadi ada gerakan-gerakannya. Jadi nanti adik-adik bisa mengulang video ini untuk menghafalkan. Jadi yang nggak dihafal hanya Perjanjian Baru saja, tetapi kitab Perjanjian Lama juga harus senantiasa kita hafal. Nah, untuk itulah pada saat ini prakarya kita untuk bisa mengembangkan talenta kita dalam bermusik, dalam khususnya untuk bernyanyi. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami semua di tempat ini. Silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kiranya ibadah minggu pada saat ini memberkati kalian dan prakarya kita pada saat ini juga memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetaplah berdoa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus